Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin melihat tumbuhannya lebat dan merambat. Selain itu, juga ada hewan yang berjalan di darat dan udara, seperti serangga, burung, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, di hutan juga ada cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Dan semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Yuk kita pelajari di materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelumnya kita telah belajar tentang makhluk hidup, yang mana contohnya yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Teman kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang apa itu ekosistem, komponen ekosistem apa saja, dan jenis-jenis ekosistem. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pokok pikiran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen dan jenis ekosistem dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan hewan-hewan yang ada di ekosistem lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang penggolongan komponen-komponen ekosistem dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dan membuat kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Baiklah sahabat belajar, ada yang tahu apakah itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan kumpulan-kumpulan mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik ada cahaya matahari, udara, bebatuan, air, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor ikan. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, contohnya sekumpulan ikan. Dan yang terakhir adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, contohnya dalam suatu kolam yang di dalamnya ada populasi ikan, teratai, dan ganggang. Ekosistem bukan hanya hutan loh, tapi banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Berikutnya ada ekosistem buatan, yang mana sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam, dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan air. Ekosistem darat ada banyak sekali contohnya. Yang pertama ada ekosistem hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Yang kedua, ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang ketiga, ekosistem padang rumput, yaitu hamparan rumput yang luas diselingi dengan semak. Adapun yang keempat, ada ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Yang kelima, ekosistem taiga, yang biasa tersusun dari satu jenis tumbuhan, yaitu cemar atau pinus.
Yang terakhir adalah ekosistem tundra, yang biasanya cuacanya dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Berikutnya ekosistem air. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Yang pertama, ekosistem air tawar. Contohnya danau, kolam, dan sungai. Yang kedua, ekosistem air asin. Contohnya terumbu karang dan laut dalam. Yang terakhir adalah ekosistem air payau. Ekosistem air payau adalah peralihan air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, setelah ini ada sebuah paragraf yang mana interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dari satu paragraf ini, kira-kira pokok pikirannya apa ya? Betul sekali. Pokok pikirannya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi, pokok pikiran adalah bagian dari paragraf yang merupakan ide utama dari sebuah paragraf, atau bisa disebut juga dengan pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, dari awal sampai akhir materi hari ini, kira-kira apa saja yang anak-anak ibu dapatkan? Oke, bagus sekali. Yang pertama, anak-anak ibu dapat mengetahui tentang apa itu ekosistem, kemudian komponen ekosistem, dan jenis-jenis ekosistem, serta bagaimana menentukan pokok pikiran. Setelah itu, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis penggolongan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Semoga dalam pertemuan berikutnya, anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Sebelum pembelajaran kita tutup pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekian dari Ibu, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.